Shalom, jemaat yang saya kasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini. 2 hari yang lalu kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita masih beribadah di rumah, tetapi panggilan dan tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus tetap harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, termasuk di masa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini. Kami bersyukur 2 hari lalu bisa merayakan kenaikan-Mu ke surga, yang merupakan sebuah panggilan kepada kami sebagai saksi-saksi-Mu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kiranya renungan harian ini sungguh memberkati kami dan kembali meneguhkan panggilan hidup kami untuk bersaksi bagi sesama di dunia ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang merupakan landasan renungan kita pada hari ini akan saya bacakan dari Yohanes pasal 8 ayat 24 yang berbunyi demikian. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, semua orang tahu bahwa berubah itu susah. Mengubah kebiasaan ataupun karakter yang buruk itu membutuhkan perjuangan yang cukup keras. Padahal untuk merusak kebiasaan baik atau perilaku hidup yang baik biasanya lebih mudah. Karena itu saudara, kita memerlukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan kalau kita ingin mengubah kehidupan kita. Karena perubahan yang sejati adalah perubahan yang kita alami dari dalam diri kita, yang terpancar dari apa yang akan kita katakan, kita lakukan, dan kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Mengapa kita membutuhkan Tuhan untuk bisa mengalami perubahan hidup? Karena saya dan saudara nggak mampu. Kita nggak mampu melawan kuasa dosa. Bahkan orang mengatakan bahwa musuh terbesar dalam diri kita, dalam hidup kita, adalah kita sendiri. Maka mengalahkan aku dalam diri kita ini tidaklah gampang, apalagi melawan kuasa dosa. Sebab itulah Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Benar saudara, hanya Kristus yang kita imani, yang kita percayai, yang sanggup melepaskan kita dari kuasa dan belenggu dosa. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kita kuasa dan sukacita agar mampu mengatakan tidak kepada dosa, agar mampu mengubah, menanggalkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita dalam pertolongannya. Melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga, Tuhan menegaskan bahwa kita bukan hanya menang, tetapi kita mampu untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang menceritakan dari aku yang lama menjadi aku yang baru dalam Kristus. Saudara, itulah artinya mati dan hidup bersama dengan Kristus. Saudara, bukan hanya menanggalkan, bukan hanya melepaskan belenggu-belenggu kebiasaan yang buruk, tapi saudara juga mengerjakan, memelihara, dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karakter yang sesuai dengan cerminan seorang yang hidup mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam Kristus. Maka saudaraku dikasih Tuhan, kenaikan Yesus ke surga telah membuat kita kembali ingat akan panggilan dan tanggung jawab kita
sebagai saksi-saksi Kristus untuk mewartakan kebaikannya, untuk mewartakan keselamatan, untuk mewartakan kabar baik. Dan kita mewartakannya, salah satunya adalah melalui perubahan hidup kita yang kita tunjukkan dalam perkataan, dalam sikap perilaku hidup kita. Maka saudara, jangan pertahankan kebiasaan yang buruk. Tanggalkan kebiasaan itu. Apalagi di masa pandemi ini, hidup kita banyak berubah, saudara. Banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul karena pandemi ini. Kalau itu merupakan kebiasaan yang tidak baik, jangan pertahankan. Tanggalkan. Tetapi kalau itu merupakan kebiasaan yang baik, pelihara dan bangunlah. Agar selama masa pandemi ini, bahkan seusai masa pandemi ini, saudara dengan saya tetap bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Tunggu apa lagi saudara? Lepaskan belenggu-belenggu yang jahat itu. Kenakanlah karakter-karakter yang baik. Kenakanlah kebiasaan yang baik. Tetap sehat. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk membangun dan memelihara kebiasaan hidup kami yang baik. Jangan biarkan kami mempertahankan, apalagi mencintai kebiasaan maupun sikap hidup kami yang buruk. Biarlah kami menanggalkan, membuangnya, melepaskannya dalam kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Jadikanlah kami saksi-saksi Kristus yang senantiasa mewartakan kabar baik melalui perubahan hidup kami, melalui kebiasaan hidup kami yang baik, melalui karakter kami yang baik, melalui sikap perkataan dan perbuatan kami yang baik. Pakailah kami sebagai saluran berkat kebaikan-Mu dalam keadaan apapun kepada keluarga kami, sahabat kami dan sesama kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.